Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai stakeholders mapping atau pemetaan stakeholders. Jadi stakeholders itu sendiri adalah pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan kita atau aktivitas satu perusahaan yang akan membantu kita nantinya untuk bisa memetakan siapa-siapa yang bisa dikelompokkan sebagai teman dan siapa-siapa yang bisa dikelompokkan sebagai lawan atau siapa yang menjadi potensial partner, siapa yang menjadi potensial risk bagi perusahaan kita. Nah, nanti kita akan terangkan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Ya, di slide ini saya awali dari diagram yang diambil dari bukunya Robert Meckler. Kira-kira dengan diagram ini, Robert Meckler ingin mengatakan bahwa resiko politik itu bisa bersumber dari dua aspek. Ya. Aspek pertama yaitu aspek stakeholders atau resiko politik yang bersumber dari aktor-aktor dari para pemangku kepentingan di perusahaan tersebut, dan juga resiko politik yang bersumber dari political terrain atau political event, peristiwa-peristiwa politik. Ya, jadi kalau peristiwa politik itu banyak sekali, pilkada, pemilu, pergantian menteri atau reshuffle kabinet, perubahan kebijakan, amandemen undang-undang, terorisme, ya, aksi demonstrasi, aksi boykot, atau bahkan juga peristiwa COVID-19 sekarang itu bisa dikategorisasikan sebagai political event atau peristiwa politik yang mengandung resiko politik bagi satu perusahaan. Ya, demonstrasi misalnya mengandung resiko politik terhadap operasionalitas perusahaan, karyawannya jadi nggak bisa masuk, karyawannya menjadi terlambat dalam masuk ke kantor, ya, atau bisa jadi ketika aksi blokade terjadi, aktivitas perusahaan menjadi terhambat, ya, produksi perusahaan menjadi terhambat dan lain sebagainya. Kemudian kalau stakeholders analysis adalah risiko politik yang datangnya itu dari para pemangku kepentingan di perusahaan tersebut. Ya, ketika pimpinan perusahaan terjerat kasus tindak pidana korupsi misalnya, ini adalah risiko politik bagi perusahaan tersebut. Ya, dampaknya bisa kepada demoralisasi staf, demoralisasi karyawan, ya. Karyawannya menjadi tidak bangga untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ketika karyawan tidak bangga atau merasa malu untuk bekerja di perusahaan tersebut, tentu produktivitas karyawan atau staf bisa jadi atau bisa dipastikan menurun. Dan ketika produktivitas staf menurun, tentu revenue atau income dari perusahaan juga pastinya menurun. Nah, ini contoh dari resiko politik yang bersumber dari stakeholders, ya. Banyak sekali para pejabat-pejabat, mantan tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh kepolisian itu direkrut oleh perusahaan untuk duduk sebagai komisaris utama. Tentunya perusahaan tersebut mengharapkan adanya backup politik, ya, atau mendapatkan political benefit dari jaringan politik yang dibawa oleh para tokoh-tokoh politik tersebut dengan duduk sebagai komisaris utama misalnya. Namun yang perlu disadari juga adalah keberadaan mereka di perusahaan juga mengandung resiko bawaan, ya. Jadi mereka punya masa lalu, mereka punya track record politik, punya musuh-musuh politik yang kalau hal itu diangkat, tentu ini bisa berimbas kepada reputasi perusahaan. Jadi hati-hati kalau dalam merekrut mantan pejabat, mantan petinggi militer, mantan petinggi kepolisian untuk duduk sebagai komisaris utama. Harus diprofiling dengan baik-baik benefit dan potensial risknya bagi perusahaan tersebut. Oke, jadi setelah kita lakukan identifikasi resiko politik baik dari peristiwa politik maupun dari stakeholders, maka kita mengukurnya, kita assess, ya, seberapa besar sih impact-nya, apakah impact-nya kecil atau besar, dan juga seberapa intens probability-nya, seberapa sering muncul peristiwa resiko politik itu. Semakin sering munculnya resiko politik tersebut, maka semakin perlu diwaspadai
dan juga semakin tinggi impact yang dimunculkan dari risiko politik itu juga harus semakin diwaspadai pula. Kalau keduanya bertemu atau satu risiko politik itu mengandung dua variabel itu sekaligus, maka kita perlu menaruh perhatian yang sangat mendalam, sangat serius terhadap risiko politik tersebut bagi perusahaan kita. Oke, berikutnya seperti yang tadi saya coba sampaikan di depan bahwa tujuan dari stakeholders mapping ini adalah kita bisa mengetahui siapa yang menjadi partner bagi perusahaan kita dan siapa yang menjadi kompetitor bagi perusahaan kita. Secara sederhana, kalau disimplifikasi atau disederhanakan, partners ini adalah nanti bisa menjadi sumber solusi bagi perusahaan kita, dan competitors itu bisa menjadi sumber masalah bagi perusahaan kita. Jadi kalau nanti ada resiko politik yang muncul, maka ketika kita tidak tahu siapa pelaku di baliknya, maka kita bisa langsung pergi ke peta competitors kita. Siapa sih yang masuk ke dalam list competitors kita? Dan sebaliknya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, kita tinggal pergi ke daftar siapa yang menjadi partners kita. Nah, ini salah satu manfaat dari stakeholders mapping atau pemetaan stakeholders. Jadi ada 5 tipe stakeholders yang ditulis dalam bukunya Robert Meckler, yaitu tipe yang pertama itu political leaders, ya, atau pemimpin-pemimpin politik. Jadi kita bisa membagi stakeholders type itu menjadi 5. Yang pertama itu political leaders atau pemimpin politik, baik pemimpin politik yang duduk di jabatan formal maupun informal, ya. Ketua umum partai politik, tokoh masyarakat, jawara, preman atau gangster, kemudian juga ulama, ya, dan tokoh-tokoh lainnya. Kemudian tipe yang kedua yaitu regulators, ya. Regulators itu adalah para pengambil kebijakan. Biasanya mereka-mereka yang duduk di jabatan-jabatan formal pemerintahan, anggota DPR, pimpinan DPR, menteri, dirjen, kepala daerah, kepala lembaga, kepala badan, kepala dewan dan lain ketua dewan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah tipe civil society atau NGO, ya. Contohnya itu kelompok serikat buruh, HIPMI, asosiasi pengusaha, Front Pembela Islam misalnya kalau di Indonesia ada Forum Betawi Rembuk. Lembaga think tank juga termasuk ke dalam NGO atau civil society, ya. Yang keempat yaitu kelompok violent groups, ya. Ini biasanya stakeholders yang sudah bobotnya itu sudah menjadi sumber masalah gitu, ya. Kelompok radikal, kelompok jaringan teroris, gangster group, mafia group dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu kelompok bisnis lainnya, ya. Kalau kita perusahaan tentu kita punya kompetitor dari perusahaan lain, maka mereka juga perlu kita petakan apakah mereka itu lebih cenderung bisa menjadi kawan bagi kita atau menjadi lawan atau kompetitor bagi perusahaan kita. Jadi dalam melakukan stakeholders mapping, kita bisa klasifikasikan stakeholders ke dalam 5 tipe ini. Ini untuk membantu pemetaan lebih rapi dan lebih detail dalam melakukan pemetaan stakeholders. Ya, sebelum kita mendapatkan insight tentang siapa lawan, siapa kawan dari pemetaan stakeholders ini, maka ada tahapan-tahapannya. Setidaknya ada 3 tahapan yang perlu dijalani untuk mendapatkan insight tersebut. Yang pertama, dari bank stakeholders yang kita punya, kita lakukan identifikasi aktor, ya. Siapa sih? Misalnya dari political leaders, dari civil society, dari violent groups, ya, dari NGO, dari other business yang berkepentingan atau berhubungan dengan perusahaan kita, gitu, ya. Misalnya kalau di political leaders atau regulator sebagai contoh, kalau perusahaan kita bergerak di bidang komunikasi, bergerak di bidang pertelevisian, ya, maka regulator yang terkait di DPR misalnya, ya, tidak hanya cukup anggota DPR, tapi kita juga harus spesifik di DPR itu di komisi berapa yang berhubungan dengan perusahaan IT, perusahaan komunikasi.
Ya, komisi 1 misalnya, itu kan bidangnya bidang IT dan komunikasi. Atau kalau kita perusahaan kita bergerak di bidang energi ya, di bidang infrastruktur misalnya, maka kita harus memetakan siapa anggota DPR di komisi berapa yang berurusan dengan perusahaan-perusahaan di bidang tambang, energi, atau tadi infrastruktur ya. Jadi harus spesifik, komisi berapa, komisi 5, komisi 6, atau komisi 7. Dan dari partai apa dan dari fraksi apa, serta kita nanti akan lakukan profiling yang lebih mendalam. Semakin dalam profiling yang dilakukan, semakin bagus bagi kita untuk mendapatkan insight yang jernih terhadap stakeholders tersebut gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke tahap kedua ya, melakukan profiling aktor. Kita cek latar belakangnya, kita cek latar belakang pendidikan, tempat lahirnya, bahkan juga kita bisa elaborasi dengan pendekatan-pendekatan psikolog ya, pendekatan-pendekatan perkembangan masa kecilnya bisa jadi ya, latar belakang status keluarganya, apakah lahir dari keluarga yang broken home bahkan, atau yang keluarga yang ningrat atau darah biru dan sebagainya. Semakin detail profiling yang kita lakukan ya, semakin banyak insight yang akan kita peroleh, dan semakin jernih pula pandangan kita terhadap aktor tersebut ya. Nah, setelah kita lakukan profiling, maka informasi dari profiling tersebut harus membuat kita harus mampu membawa kita untuk melakukan judgement, melakukan penilaian apakah aktor tersebut positif atau negatif bagi perusahaan kita. Apakah aktor tersebut potensial menjadi lawan atau justru potensial menjadi kawan. Nah, justifikasi itu sifatnya memang subjektif, tapi diobjektifikasi dari informasi-informasi yang kita dapat melalui aktivitas profiling ya. Aktivitas profiling itu bisa dilakukan dengan cara studi literatur atau studi sekunder di internet ya, atau juga bisa kita baca biografi dari aktor tersebut, atau bahkan yang lebih bagus adalah melakukan deep investigation atau deep interview dengan aktor tersebut, sehingga kita bisa peroleh pandangan-pandangannya terhadap perusahaan tempat kita bekerja gitu ya. Jadi harus 8 jurus arah mata angin itu harus digunakan untuk bisa mendapatkan informasi yang detail dan akurat dari aktor tersebut. Itu kunci dari aktivitas profiling gitu ya. Kemudian ada beberapa metodologi ya di bukunya Robert Meckler. Misalnya Robert Meckler itu biasanya menggunakan skala angka -5 hingga 5 misalnya ya. -5 itu menunjukkan semakin disfavor atau semakin merugikan keberadaan aktor tersebut bagi perusahaan kita. +5 itu menandakan aktor tersebut mendatangkan atau berpotensi mendatangkan manfaat atau solusi bagi perusahaan kita. Jadi skala ini kita yang menentukan di mana posisi aktor tersebut bagi perusahaan kita, apakah minus ataukah plus gitu ya. Tentu minus dan plus ini setelah kita melakukan profiling yang mendalam terhadap stakeholders tersebut. Nah, ini contoh dari deskripsi profiling. Ini hanya snapshot saja, hanya ringkasan saja. Jadi semakin detail itu semakin bagus pada intinya. Artinya kita semakin memperoleh banyak informasi, background untuk menentukan apakah aktor tersebut lawan atau kawan bagi kita, gitu ya. Seperti itu. Berikutnya, selanjutnya adalah matriks stakeholders. Jadi setelah kita melakukan pemetaan, lalu melakukan profiling secara mendalam, dan pada akhirnya dari informasi profiling yang kita lakukan, kita bisa melakukan pemberian status kepada stakeholders tersebut. Kita masukkan ke dalam matriks ini. Ya, jadi kuadran kiri itu adalah tempat atau kuadran untuk para stakeholders yang kita kategorisasikan sebagai potensial kompetitor. Sementara kuadran kanan ini adalah kuadran yang kita sediakan untuk stakeholders yang sudah kita kategorisasikan sebagai potensial partner.
Nah, jadi misalnya Bupati A setelah kita lakukan profiling, ya, kita berikan penilaian ternyata negatif hasilnya, maka dia cenderung menjadi potensial competitors atau potential enemy dan kita tempatkan di kuadran kiri, ya. Kemudian kalau NGO B misalnya, riset-risetnya justru malah bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, maka NGOB ini bisa kita masukkan ke dalam kuadran kanan sebagai potential partner. Jadi ketika kita butuh solusi, kita pergi ke kuadran kanan. Ketika kita membutuhkan informasi tentang siapa sih pelaku di balik risiko politik yang dihadapi oleh perusahaan kita, maka kita bisa pergi ke kuadran kiri. Ya. Dan ini juga ada garis vertikal, ini adalah garis influence. Jadi semakin tinggi pengaruh dari stakeholder tersebut, maka kita tempatkan semakin atas gitu ya. Jadi dia memiliki pengaruh yang tinggi tapi disfavor, tapi membahayakan, maka dia masuk ke dalam kuadran kiri. Begitupun juga misalnya ada satu pejabat politik tertentu yang sangat bermanfaat atau memberikan benefit bagi perusahaan kita, maka dia bisa masuk ke dalam kuadran kanan dengan posisi paling atas ya. Jadi dalam kuadran kanan kita bisa bagi lagi menjadi priority groups ya, yang berada pada titik influence tertinggi, dan juga kuadran kiri bisa ada juga priority groups, yaitu kelompok yang memberikan disfavor kepada perusahaan kita dengan influence tertinggi ya. Jadi yang di bagian atas ini yang perlu kita perhatikan dengan cermat, dengan baik gitu ya. Kalau dia potential partner, maka kita harus keep close dengan mereka. Kalau dia potential enemy, kita juga harus keep close dengan mereka dengan tujuan agar kita tidak kehilangan track record-nya ya. Tidak kehilangan jejaknya, latar belakangnya. Siapa tahu nanti ketika risiko politik muncul ya, bisa bersumber dari mereka. Kira-kira itu materi yang kita diskusikan pada sesi kali ini. Di bagian terakhir, ini hanya template yang bisa kalian gunakan ketika melakukan matrix stakeholders ya. Setelah melakukan pemetaan, profiling, lalu pemberian status, maka nama-namanya bisa ditempatkan ke dalam matrix stakeholders ini. Oke, terima kasih. Kira-kira demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.